Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu terus menguatkan jejaring sinergi dan kolaborasi untuk membawa UMKM binaannya naik kelas. Kali ini dukungan terus datang dari anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Made Mangkupastike. Setelah sebelumnya menggelar reses di kantor KPRK Jalan Tukat Batanghari Denpasar, kali ini Mangkupastike mengunjungi salah satu UMKM binaan KPRK di pabrik CV Boreh Bali Indonesia UMKM Nenek Moyang 69 yang berlokasi di Jalan Teratai Gang Anggrek 3 nomor 2 Celuk Gianyar pada Minggu 18 Februari 2024. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Mangkupastike sebelumnya ke gedung KPRK. Dalam kunjungannya ke pabrik Nenek Moyang 69 tersebut, Mangkupastike disambut langsung oleh founder sekaligus owner dari UMKM Nenek Moyang 69, Ketudian Sugiantari, beserta para stafnya. Mangkupastike kemudian diajak berkeliling pabrik untuk melihat langsung bagaimana proses pengerjaan produk-produk herbal Nenek Moyang 69, mulai dari pengolahan bahan baku sampai pengemasan. Seperti diketahui, Nenek Moyang 69 merupakan UMKM binaan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu, di mana Ketua KPRK Dr. Gongtini Gorde dan Manajer KPRK Gungrai Tirtawati bersama pengurus berkomitmen penuh membantu memberdayakan UMKM agar bisa naik kelas. Boreh Bali Indonesia, Pak. Nama brandnya namanya Nenek Moyang. Salamnya. Ya, yang adalah beras merah. Beras merah. Ya, kacang hijau ada sedikit dan rempah-rempah lainnya. Porsinya. Itu 60% ya. Lalu kacang hijaunya berapa? 4% sesuai dia. Ditemui usai berkeliling pabrik UMKM Nenek Moyang 69, Mangkupastike mengatakan kunjungannya kali ini benar-benar membuka wawasannya lebih lebar bahwa tren dunia saat ini adalah back to nature. Berangkat dari tren ini bisa disimpulkan bahwa orang-orang saat ini ingin hidup lebih sehat dan lebih alamiah. Seiring berjalannya waktu, perawatan tubuh yang menggunakan produk-produk berbahan kimia akan semakin ditinggalkan dan beralih ke produk-produk herbal. Menurut mantan Gubernur Bali 2 periode tersebut, filosofi tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan produk-produk herbal di Nenek Moyang 69, yaitu memanfaatkan kekayaan alam Indonesia khususnya di Bali. UMKM Nenek Moyang 69 ini juga disebutkan telah memulai dari hulu ke hilir atau mulai dari memanfaatkan lahan, tanaman herbal, dan kemudian memberdayakan para petani selain juga memanfaatkan teknologi. Dan lama-kelamaan bahwa perawatan tubuh dengan chemical, dengan itu yang isinya racun tok sebenarnya itu lama-lama akan ditinggalkan. Manusia ingin merawat tubuhnya, badannya, kehidupannya dalam jangka panjang. Jadi oleh karena itu memang satu-satunya jalan adalah back to nature, kembali ke alam. Kita bersyukur sekali Indonesia itu luar biasa kayanya, alamnya, tanahnya, udaranya, iklimnya luar biasa kayanya. Dan mereka sudah mulai dari hulu ke hilir ya. Mulai dari memanfaatkan lahan, memanfaatkan tanaman-tanaman, memberdayakan para petani, kemudian juga memanfaatkan teknologi. Di sini sudah mulai digarap lebih saintis. Mangkupastike juga mengapresiasi Nenek Moyang 69 karena sudah mengikuti kaedah-kaedah kesehatan dan sudah mendapatkan lisensi dari BPOM dan sertifikat halal. Diharapkan produk-produk herbal Nenek Moyang 69 bisa diterima oleh semua kalangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Selaku anggota DPD RI, Mangkupastike mengaku siap membantu membangun jaringan mulai dari kalangan petani. Apalagi di Bali saat ini banyak ditemukan lahan-lahan tidak produktif, sehingga dengan dibangunnya sinergi dan kolaborasi ini, maka lahan-lahan tersebut akan kembali produktif dan tentunya memberikan dampak positif kepada para petani. Kedepan, kebutuhan produk-produk wellness akan semakin meningkat, begitu juga dengan kebutuhan bahan-bahan baku rempah-rempah. Nah, tugas saya adalah menghubung-hubungkan ini sekarang, ya, mulai dari petani, daripada lahannya kosong, lahan kritis, misalnya kalau ditanami kelor, ditanami
lili gundi, ditanemin daun salam. Itu saya kira tidak sulit. Tidak ada kesulitan sama sekali, khususnya di Bali ya. Banyak sekali lahan-lahan nganggur, lahan-lahan kritis sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh para petani kita. Nah, di sini ditampung, apalagi kalau bisa kita nanam kemiri ya kan. Supaya tidak jauh-jauh, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita juga ikut menghidupi petani di Flores. Ya, tetangga kita tidak egois gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, disinilah diproses, diproduksi, menyerap juga tenaga kerja, dan selanjutnya hasilnya untuk spa ini, untuk wellness. Sementara itu, founder dan sekaligus owner UMKM herbal rempah-rempah nenek moyang 69, Ketut Dian Sugiantari mengaku sangat bersyukur bisa dikunjungi oleh anggota DPD RI Dr. Made Mangkupastike. Dian Sugiantari mengatakan pada intinya dia ingin mengembangkan usaha herbal tersebut untuk membantu para petani rempah-rempah. Apalagi Indonesia memang terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi produk-produk unggul. Diharapkan ke depan dengan kunjungan anggota DPD RI Made Mangkupastike kali ini, UMKM herbal rempah-rempah nenek moyang 69 semakin maju dan bisa membuka lapangan pekerjaan semakin luas lagi. Saya sebagai pelaku UMKM herbal rempah-rempah nenek moyang 69, saya merasa puji syukur atas anugerah yang maha kuasa, dan terima kasih Bapak atas kesempatannya menghargai usaha kecil. Karena pada intinya saya ingin mengembangkan usaha ini bertujuan untuk membantu petani rempah-rempah. Karena Indonesia kaya akan alam, sumber daya alam, dan kita memanfaatkan untuk bisa jadi produk unggul. Mudah-mudahan ke depan dengan kehadiran Bapak Mangku, nenek moyang semakin maju lagi, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan semakin luas lagi. Terkait dengan kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk-produk herbal nenek moyang 69, Dian Sugiantari mengatakan dalam pengolahannya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kunyit, kencur, kemiri, daun salam, seledri, kacang hijau, daun kelor, daun lili gundi, dan rempah-rempah lainnya. Dengan banyaknya rempah-rempah yang dibutuhkan, diharapkan bisa semakin banyak menyerap hasil pertanian di Bali. Diakuinya bahwa memang ada beberapa rempah-rempah yang sulit didapatkan dalam jumlah besar di Bali sehingga harus mencarinya sampai keluar Bali. Sementara untuk pemasarannya, Dian Sugiantari mengatakan sudah di seluruh Indonesia dan bahkan sudah memiliki agen, reseller, serta distributor. Sementara untuk ekspor, UMKM nenek moyang 69 sudah mulai menyuplai ke spa-spa yang ada di luar negeri seperti Australia dan Taiwan. Saat ditanya alasan menggunakan brand nenek moyang, Dian Sugiantari mengatakan agar gampang diingat. Selain itu, boreh juga berasal dari leluhur atau warisan nenek moyang Indonesia, sehingga brand nenek moyang sangat cocok dengan produk-produk herbal. Kita kebetulan untuk pemasaran udah di Indonesia, kita memiliki reseller dan agen ataupun distributornya, dan untuk skala kecil untuk ekspor kita udah mulai menyuplai ke spa-spa di luar. Ada di Australia, tapi itu masih skala kecil. Kalau skala lumayan besarnya kita ke Taiwan. Kita udah pengiriman ribuan pieces ke Taiwan setiap bulannya. Kenapa menggunakan brand nenek moyang? Karena gampang diingat ya Pak. Yang pertama itu, yang kedua boreh itu kan berdasar dari leluhur kita ya, warisan ya. Jadi kita kembangin aja namanya nenek moyang, kayak lebih nyambung dengan proses herbal gitu. Sementara terkait dengan peran Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK dalam membina dan mensejahterakan UMKM-UMKM di Bali, termasuk nenek moyang 69, Mangkupastike mengatakan, dalam kunjungan kali ini sudah bisa dibuktikan bahwa peran KPRK memang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Dengan demikian, kaum perempuan betul-betul memiliki peran yang sangat strategis dalam mensejahterakan keluarga. Jadi menurut mantan Kapolda Bali itu, KPRK berperan penting sebagai hub atau penghubung UMKM-UMKM untuk mendapatkan pasar. Diharapkan dari peran KPRK bisa semakin mengembangkan industri-industri lainnya. Sekali lagi, Mangkupastike sangat mengapresiasi peran penting KPRK. Lebih lanjut, Mangkupastike mengatakan yang diharapkan saat ini adalah bagaimana pemerintah membantu mengayomi, melindungi, dan memberikan peluang yang lebih besar kepada para pelaku UMKM, seperti menggelar pameran dan lain sebagainya.
Ini sekaligus akan memberikan space kepada para pelaku UMKM untuk menunjukkan hasil karya mereka kepada pasar. Mangku Pastika menegaskan bahwa Indonesia sangat unggul dalam jalur rempah. Semua pulau di Indonesia termasuk Bali memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri wellness. Jadi, membangun kembali jalur rempah dunia dengan pusatnya di Indonesia khususnya di Bali sangat terbuka lebar. Kemarin itu KPRK itu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan sebenarnya dalam skala filosofisnya seperti itu. Dengan demikian kaum perempuan betul-betul punya peran ya. Peran yang sangat strategis dalam mensejahterakan keluarganya gitu ya. Jadi bagi saya KPRK berperan penting ya. Tadi sebagai hub ya, sebagai penghubung juga antara satu dengan yang lain. Ya, semua pulau kita punya potensi untuk dikembangkan. Semua wilayah kita, semua rakyat kita bisa adalah potensi untuk dikembangkan. Jadi untuk membangun kembali jalur rempah dunia itu dengan pusatnya di Indonesia, khususnya di Bali, karena kita bisa menjadi amplifier dari semuanya itu. Nah, itu saya kira peran yang penting yang bisa kita ambil. Di sisi lain, founder dan owner UMKM Nenek Moyang 69 Dian Sugiantari sangat mengapresiasi peran Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK, khususnya di dalam pengembangan usaha produk herbal Nenek Moyang 69. Dia juga memuji apa yang telah dilakukan oleh Ketua KPRK Pangpadepayu, Dr. Gongtini Gorde, yang benar-benar mensupport para pelaku UMKM seperti dirinya untuk pengembangan produk-produk herbal. Jadi peran KPRK benar-benar memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM untuk berkembang lebih luas lagi, khususnya bagi Nenek Moyang 69, sehingga menjadi brand yang dikenal oleh masyarakat luas. Dian Sugiantari juga angkat topi atas komitmen KPRK yang tidak hanya membina tetapi juga ikut membangun jaringan untuk para pelaku UMKM. Artinya anggota KPRK juga ikut membeli dan mempromosikan produk-produk UMKM. Jadi secara tidak langsung dengan konsep seperti itu, para pelaku UMKM khususnya Nenek Moyang 69 bisa lebih berkembang lagi. Inilah bentuk nyata manfaat dari sinergi Pangpadepayu yang menurut Dian Sugiantari sangat luar biasa karena para pelaku UMKM bisa saling support satu sama lain. Peran KPRK di dalam pengembangan usaha saya di bidang herbal ini adalah sebenarnya paling khususnya adalah Bu Gongtini yang mensupport sekali untuk saya semangat untuk pengembangan herbal ini. Jadi nggak hanya untuk saya punya usaha herbal, tapi kita nggak punya wadah yang kuat. Jadi peran KPRK di dalam pengembangan usaha saya ini benar-benar mensupport daya semangat saya untuk mengembangkan lebih luas lagi. Jadi dengan pembangunan pabrik, perizinan, itu juga motivasi dari Bu Gongtini untuk menjadikan Lulur Herbal Rempah Nenek Moyang 69 menjadi brand yang benar-benar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ya, bagus sekali karena memang di lingkungan itu saling mensupport. Jadi kita memiliki usaha herbal, mereka membeli, mereka mengenalkan. Jadi secara tidak langsung dengan seperti itu Nenek Moyang berkembang lebih baik lagi. Manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, Gung Rai Tirtawati mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Made Mangku Pastike ke pabrik CP Boreh Bali Indonesia UMKM Nenek Moyang 69 di Celuk Gianyar. Gung Rai Tirtawati berharap ke depan dari kunjungannya tersebut, Mangku Pastike bisa mensupport UMKM Nenek Moyang 69 dan tentunya berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Gung Rai Tirtawati berharap kepada UMKM lainnya, khususnya di bawah binaan KPRK, bisa terus berkembang dan maju sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Diharapkan ke depan KPRK semakin solid dan anggotanya saling support sehingga bisa maju dan berkembang bersama-sama membawa UMKM naik kelas. Menindaklanjuti dari kunjungan Bapak DPD RI mengunjungi KPRK Koperasi Perempuan Ramah Keluarga di kantor kami di Jalan Tukan Batanghari. Sekarang beliau mengunjungi UKM dari anggota KPRK yang dibina oleh KPRK. Inilah produk dari UMKM yang bernama Rempah Nenek Moyang.
tadi sudah dikunjungi oleh beliau yang melihat secara langsung apa yang diperbuat, bagaimana pelaksanaannya sampai kepada pemasarannya. Ya mudah-mudahan nanti perkembangan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan beliau nanti dari Bapak DPD RI, Bapak Mangku Pastike bisa meneruskan. Ini merupakan suatu usaha dari hilirisasi yang dilaksanakan oleh UMKM yang bernama Rempah Nenek Moyang. Ya semoga berkelanjutan tidak hanya sampai di sini saja, dan kami juga mohon kepada UMKM yang lainnya dari anggota Koperasi Perempuan Ramah Keluarga dapat melancarkan, dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, tidak hanya sampai di sini saja. Bali 1 mengabarkan.